Gimana proses terjadi gerhana matahari? Singkat saja, prosesnya dimulai karena hukum alam, yaitu bumi mengelilingi matahari sesuai orbitnya. Sedangkan di sisi lain, bulan juga mengelilingi bumi kemanapun bumi melangkah. Yang jelas, bumi terikat gravitasi matahari, sedangkan bulan juga terikat gravitasi bumi. Karena hukum alam bumi mengitari matahari dan bulan mengitari bumi, maka suatu waktu akan terjadi posisi yang memungkinkan bulan berada di antara matahari dan bumi. Ilmuwan bilang ini disebut fase bulan baru. Kemudian selama proses inilah gerhana matahari itu terjadi, di mana ketika cahaya matahari perlahan meredup seperti langit malam karena terhalang bulan, lalu yang tampak kelihatan hanyalah lapisan luar matahari. Di dalam Islam, gerhana merupakan suatu fenomena tanda-tanda kekuasaan Allah, bukan hal yang dikaitkan dengan bencana ataupun kematian. Nah, ketika gerhana terjadi di dalam Islam itu disyariatkan untuk yang pertama sholat, kemudian yang kedua bersedekah, kemudian yang ketiga itu berdoa, kemudian yang keempat beristighfar, dan yang terakhir memerdekakan budak. Komposisi sholat gerhana ada 3. Yang pertama, sunnah Muhammad, dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Kemudian yang kedua dilaksanakan secara berjamaah maupun sendiri. Kemudian yang ketiga, tempo sholat gerhana itu sampai selesainya gerhana. Hukum sholat gerhana ada 3. Yang pertama, para ulama menyatakan bahwa melaksanakan sholat gerhana ialah sunnah. Yang kedua, Ibnu Hajar dan Ibnu Qudamah menyatakan bahwa melaksanakan sholat gerhana ialah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Yang ketiga, sebagian ulama menyatakan bahwa melaksanakan sholat gerhana ialah wajib karena Rasulullah melaksanakan dan memerintahkannya. Bahkan Ibnu Qayyim dalam kitabnya ialah kitab As-Salah menyatakan bahwa melaksanakan sholat gerhana ialah wajib, dan beliau menyatakan juga bahwa ini ialah pendapat yang kuat. Syarat-syarat sholat gerhana. Yang pertama, tentunya beragama Islam. Yang kedua, sudah balai. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, suci dari najis. Yang kelima, menghadap kiblat. Dan yang terakhir ialah niat. Manfaat atau hikmah dari sholat gerhana. Yang pertama, penegasan agar kita tidak menyembah matahari dan bulan. Yang kedua, pendekatan diri kepada Allah. Yang ketiga, untuk menghormati Allah. Dan yang keempat, menyadari kekuasaan dan kebesaran Allah. Oh iya, sekarang sholat gerhana ya? Iya ya. Kamu tahu gak sih prosesnya itu apa aja? Itu apa aja? Ada si itu. No, sini. Oh iya, ada apa? Oh iya, kamu tahu gak sih apa aja proses sholat gerhana itu? Oh, proses sholat gerhana. Tahu dong. Proses sholat gerhana itu ada 5 ya. Yang pertama itu menunggu adanya gerhana. Ini kita tungguin dulu nih. Iya. Adakah sholat gerhana? Adakah gerhananya? Yang kedua itu kita harus berwudu. Setelah berwudu, lanjut kita harus sholatnya. Yang ketiga itu kita pergi ke tempat sholat gerhananya. Yang keempat itu sholat gerhananya. Dan yang terakhir itu khutbah. Kalau sholat gerhana tuh boleh gak sih pakai surat-surat pendek aja? Contohnya kayak surat An-Nas gitu, biar kayak cepet gitu. Wah, ini mau cepet-cepet aja nih. Sebenarnya boleh-boleh aja, cuman ya disyariatkan aja nih. Dianjurkan untuk membaca bacaan surat yang panjang, sebagaimana disyariatkan oleh Ibnu Athaillah Najib dan Siti Suraihah dalam kitabnya yang berjudul Muratul Ibadah fi Thaharah wa Shalah, yang dimana tuh dalamnya tuh berisi dalam sholat gerhana itu dianjurkan membaca surat yang bacaannya panjang seperti surat Al-Baqarah atau surat lain yang panjangnya tuh hampir sama. Oke, makasih ya, Nu. Iya, sama-sama. Iya. Berikut tata cara sholat gerhana. Yang pertama, berniat di dalam hati sambil mengucap usolli sunatal khusufi rakaataini adaan lillahi ta'ala.
Selanjutnya, takbiratul ihram, yaitu bertakbir sebagaimana sholat seperti biasa. Setelah itu membaca doa iftitah dan berta'awudz. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, dilanjut dengan membaca surat yang panjang seperti surat Al-Baqarah sambil dijaharkan, dikeraskan suaranya. Kemudian ruku dengan tumakninah. Kemudian itidal, yaitu bangkit dari ruku sambil membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Nah, setelah itidal ini tidak langsung sujud, namun dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Berdiri yang kedua ini lebih singkat dari yang pertama. Kemudian ruku kembali, yang ini ruku kedua, yang panjangnya lebih pendek dari ruku yang sebelumnya. Setelah itu itidal, bangkit dari ruku. Kemudian sujud yang panjangnya sebagaimana ruku. Lalu duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kembali. Kemudian bangkit dari sujud, lalu mengerjakan rakaat kedua sebagaimana rakaat yang pertama tadi. Hanya saja bacaan dan gerakannya itu lebih singkat dari sebelumnya. Nah, setelah menyelesaikan rakaat kedua ini, kemudian dilanjut dengan tasyahud akhir dan diakhiri dengan salam. Salah satu sunnah yang sangat dianjurkan ketika terjadinya gerhana yaitu melakukan sholat gerhana dan dilanjutkan dengan khutbah.